Nasdem usul Anies Gibran, jangan mimpi ketinggian. Semua orang tahu Anies ngapain ke Solo. Sudah pasti karena ada acara besar. Di mana ada acara besar, disitulah Anies akan ikut berpartisipasi demi menebar eksistensi. Saat itu ada acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo yang dihadiri puluhan ribu orang. Tentu saja Anies tak akan melewatkan momen tersebut. Jadi sebelum itu, ada pertemuan antara Anies dan Gibran. Sebenarnya ini biasa saja, walaupun ada sedikit manuver politik di dalamnya. Apa yang dibahas, tidak ada yang tahu persis. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim pertemuan antara Anies dan Gibran bukan untuk membahas politik. Enggak lah, Anies melakukan perjalanan ke Solo bukan dalam rangka itu. Anies ke Solo dalam rangka hadiri haul, kata Ali. Bukan cuma menghadiri haul hingga makan bersama, pertemuan Gibran dan Anies juga dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman tentang pembangunan kota. Ali tidak menepis kemungkinan Gibran akan untuk dipinang menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies. Sebab Ali menilai Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang memenuhi kualifikasi dan berpeluang untuk dipantaskan. Ya tapi, kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk jadi cawapres Anies, kenapa tidak? Kata Ali. Ini namanya kegeeran. Siapa pula yang mau bersanding dengan Anies? PDIP pasti tidak akan tinggal diam. Nasdem tentu saja tidak menolak karena Gibran adalah anak Jokowi. Dengan mengharapkan suara dukungan yang besar akan mengalir ke Nasdem layaknya air bah. Ini adalah keuntungan buat Nasdem. Tapi ini enak di Nasdem, tapi tak enak di Gibran. Nasdem kan mau enaknya aja. Semenjak mengusung Anies, Nasdem terus meroket ke bawah. Makin lama makin tidak punya harapan. Bahkan Nasdem terkesan masrah patas usaha dan juga ngemis dukungan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, Nasdem berubah dari partai yang optimis menjadi tak punya semangat juang. Nasdem pintar membuat narasi dan menggiring opini. Entah mungkin belajar dari Anies yang pintar membuat manuver politik. Nasdem harusnya sadar dan introspeksi diri. Jangan tentunya sembarangan berbicara yang tidak-tidak. Anies antitesis dari Jokowi, Gibran anak Jokowi. Masa Anies mau disandingkan dengan Gibran? Ini seperti berusaha menyatukan minyak dan air. Sulit untuk bersatu. Kalaupun bisa bersatu, pola pikirnya pasti beda. Gibran adalah representasi dari Jokowi. Gimana mau klop? Yang ada malah tidak kompak karena saling berseberangan dalam hampir semua hal. Lagi pula, belum setengah perjalanan periode jabatan Gibran, masa mau langsung diajak jadi cawapres? Gibran yang rugi karena bakal dianggap terlalu bernafsu. Ini tidak baik buat Gibran. Dan PDIP juga tidak akan membiarkan ini. Kalau Nasdem hanya mau menyandingkan mereka demi keuntungan partai, sudahlah, rakyat sudah tahu apa yang sedang terjadi pada Nasdem. Partai ini sedang gerah dan was-was. Partai ini sedang mencari berbagai cara agar nama partai kembali terkontrol dan Anies menjadi sosok yang booming. Dulu Anies pernah diusulkan dengan Ganjar, sekarang bicara tentang kemungkinan duet Anies dan Gibran. Besok, apa lagi? Anies duet dengan Black Panther untuk mendapat dukungan dari Wakanda? Lebih baik sekalian duetkan Anies dengan Jokowi sebagai cawapresnya. Sudahlah Nasdem, jangan berandai-andai dan halu terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh sakitnya tuh di sini. Kecewa itu tidak enak, rasanya nyesek di dada. Konsisten saja usung Anies. Jangan banting setir berkali-kali. Penumpang di dalam bisa pusing dan mual. Setialah dengan Anies. Cukup sekali Jokowi seperti ditekung gara-gara nafsu mengusung Anies. Kalau tidak teguh pendirian, nanti Nasdem tidak akan dipercaya, dianggap partai yang pelin-pelan dan tidak punya pendirian. Anies cocok kok dengan Aher, malah saya setuju banget. Duet dengan AHY juga bagus. Lebih bagus lagi kalau bisa berduet dengan Novel Bamukmin yang sudah didukung 130 juta orang. Dijamin Anies bakal menang mudah tanpa perlawanan berarti di Pilpres 2024. Duet-duet seperti ini lebih cocok dan tahan lama. Satu pemikiran, sama pola pikir, ibarat air dengan air, gampang bersatu.